Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan sesi playlist video sebelumnya, yaitu ngebahas mengenai provider. Nah, di video kali ini kita akan lebih lanjut ngebahas berhubungan dengan stream provider. Di agenda sebelumnya kita udah ngebahas juga mengenai apa itu stream dan juga stream builder, kemudian provider dan future provider. Nah, di video ini kita lebih fokus membahas mengenai stream provider dan bagaimana cara menggunakannya. Apa itu stream provider? Nah, buat teman-teman yang belum tahu mengenai stream itu adalah function asinkronus yang dikirimkan secara berurutan berdasarkan event yang diberikan. Jadi dia akan nge-listen setiap event-event yang diberikan, di mana stream ini berupa variabel yang memiliki nilai return lebih dari satu. Buat teman-teman yang masih awam dengan stream, bisa lihat di video saya sebelumnya yang ngebahas mengenai apa itu stream dan juga apa itu stream builder. Lalu apa hubungannya si stream ini dengan provider? Jadi di provider ada yang namanya stream provider. Nah, stream provider akan melisten stream dan mengekspos konten ke widget turunannya. Konten yang dimaksud di sini adalah data yang tersimpan di dalam provider atau data yang ingin kita store datanya nanti untuk bisa diakses ke widget-widget turunannya. Untuk penggunaan dari si stream provider caranya cukup sederhana. Yaitu teman-teman tinggal pakai aja widget stream provider, kemudian diikutin dengan data yang ingin teman-teman tambahkan atau teman-teman store yang bisa teman-teman delegasikan ke widget turunannya. Pastikan di sini ada 3 required data. Yang pertama ada initial data. Initial data ini adalah data awal yang akan teman-teman gunakan nantinya. Di sini saya tambahkan name-nya loading ya. Ini menandakan kalau ini data awal gitu aja. Kemudian ada properti kedua yaitu create. Nah, di sini kita akan memanggil function streamnya nanti yang biasanya berisi sebuah event yang berfungsi untuk mengupdate data. Kemudian di sini child-nya yaitu widget turunan yang ingin kita store datanya di dalam widget-widget ini nantinya. Bahkan di widget turunan yang paling bawah sekalipun kita bisa mengakses data person ini, teman-teman. Cara penggunaannya cukup simpel ya. Kemudian ini adalah function stream ya. Stream ini kita berikan event untuk merubah namanya ya, dari namanya loading. Setiap 3 detik kita ubah namanya jadi Budi, kemudian kita ubah lagi jadi Anthony, dan selanjutnya kita ubah jadi Tono. Jadi punya stream ini adalah sebagai eventnya ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya stream provider ini akan melisten data-data yang dilemparkan dari variabel stream. Di sini kita akan menerapkan stream provider pada project kita. Di sini saya sudah menginstal project Flutter dan menjalankannya pada emulator. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada file main.dart, di sini halaman utama ya, yang isinya hanya sederhana aja. Ada 2 kelas, yang pertama ada my apps dan juga ada my homepage. Yang di dalam my apps ini adalah material app, dan di my homepage ini hanya scaffold sederhana aja dengan app bar, titlenya stream provider, dan bodinya adalah class content. Class content ini ada di file ini ya, content, yang isinya juga sederhana aja, hanya mereturn sebuah teks hello world. Kemudian ada file juga person, yang ini adalah data yang kita gunakan nantinya di dalam provider. Di class person ini ada 2 properti yaitu name dan juga age, dan memiliki constructor. Sebelum memulai provider, pastikan teman-teman sudah menginstal package-nya ya, masukkan di dependencies, kemudian masukkan provider. Saat video ini dibuat, versinya masih 6.0.3. Oke, kita balik lagi ke halaman main.dart. Sebelum memulai si stream provider, kita harus mewrap dulu widget mana yang ingin kita terapkan si stream provider. Nah, di sini saya ingin menerapkan si stream provider pada homepage ya. Di widget scaffold ini akan kita bungkus, di atas sendiri ya. Ini kenapa center ya? Ini kita remove aja yang center, jadi tinggal scaffold aja di sini. Kita wrap dulu dia jadi stream provider, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dia itu required, create, dan initial data. Kita masukkan dulu initial datanya.
Initial data di sini kita ingin store data person tadi ya, maka kita masukkan persons ya. Kita import dulu, kemudian kita kasih name-nya. Misal di sini data awalnya set loading ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan di sini data person ya, class person. Karena provider ini ngebawa data person, maka di sini kita init class person. Teman-teman di sini nggak hanya class customize saja ya, bisa dimasukkan variabel primitif sesuai dengan kebutuhan data yang ingin teman-teman gunakan di provider. Bisa integer, bisa string dan lainnya. Oke, kemudian parameter required kedua adalah create teman-teman. Di create ini isinya adalah callback parameter yang di dalamnya ini ada konteks. Kita pasang dia underscore aja karena tidak kita gunakan parameter ini. Kemudian dia meminta returnnya adalah function stream ya. Sebelumnya kita buat dulu aja di atas ini sebuah stream yang menghandle event dari provider. Oke, kita buat variabel dulu stream person, samain ya. Stream returnnya adalah person ya, karena di provider ini kita membawa data person. Stream kemudian async, jangan lupa dikasih bintang ya, karena dia itu adalah sebuah stream. Oke, seperti ini. Kemudian karena sifatnya sinkronus, kita tambahkan jangka waktu ya, durasi, biar kelihatan kalau dia sedang meload sebuah data. Kita manfaatin aja future delayed ya. Duration kita set dia 2 detik aja. Kemudian baru kita yield. Jangan lupa kalau di stream itu adalah menggunakan yield, bukan return. Kita yield person, kita ganti nama personnya adalah Budi ya, seperti ini. Kita ganti lagi setiap 2 detik ya. Kita ganti jadi Anthony, atau kemudian selanjutnya kita ganti jadi Tony. Tono aja lah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu streamnya ini kita masukkan ke dalam si stream provider. Kita paste. Setelah seperti ini, maka data di turunannya bisa mengakses data si person ini. Jadi data konten ini sekarang bisa mengakses data yang di-store di dalam provider. Caranya cukup sederhana teman-teman ya. Kita masuk ke dalam ke konten. Di sini kita bisa pakai context.watch ya. Watch. Kemudian kita import dulu si providernya ya. Kita copy, kita contek di sini aja, kita paste seperti ini. Context.watch, kita masukkan data person, kemudian name ya. Kalau name-nya nggak ada, kita beri nilai kosongan aja seperti ini ya. Ini kita save dulu yang bagian sini, kemudian oke, ini kita save dulu. Oke, harus kita restart ya, karena kita terapin provider di sini. Kita jalanin ulang lagi. Kita lihat di bug konsolnya. Oke, kita lihat dia loading. Setelah 2 detik dia ganti jadi Budi, kemudian ganti Anthony, kemudian Tono. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi data si person ini kita panggil di kelas konten di sini ya, di beda file malah ya. Jadi kita aksesnya tinggal pakai watch aja itu bisa. Atau teman-teman bisa juga pakai consumer untuk mengakses data si person ini. Seperti itu, dan bisa diakses di file manapun teman-teman, asalkan dia berada di bawahnya atau di turunannya dari si stream provider ini. Jadi seperti itu. Itulah penggunaan sederhana dari stream provider. Apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut mengenai stream provider, teman-teman bisa baca aja di dokumentasinya. Di sana udah dijelasin secara lengkap. Bisa kunjungin aja di package-nya langsung si provider, pub.dev/package/provider, atau bisa kunjungi langsung di dokumentasi stream provider ya, di link ini teman-teman bisa akses aja. Jangan lupa kunjungi flutter.dev untuk melihat fitur-fitur keren lainnya dari Flutter.
Oke. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Simpel aja kita ngebahas tentang stream provider. Cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan baik nantinya. Saya ucapkan terima kasih telah berkunjung di channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.